Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Aku punya satu program baru namanya Cerita Sharing bareng Bunga Rengganis. Oke, yeay. Nah, kali ini aku pengen membahas cerita mengenai mental health yang terjadi selama masa pandemi di Indonesia khususnya. Kira-kira apakah angkanya semakin naik atau bagaimanakah? Nah, di sini aku bawa special guest star. Yeay. Perkenalkan diri Anda. Halo semuanya teman-teman, ya Kak Bunga Rengganis, followers Kak Bunga. Perkenalin aku Aziza. Ya, dia tuh sebenarnya aku panggil sini karena dia itu adalah salah satu lulusan psikologi apa? Psikologi aja. Oh, psikologi aja. Mudahan jadi psikolog. Oh iya, amin. Jadi psikolog yang udah lulus, masih muda, cantik, jomblo, by the way. Oke, jadi aku panggil dia itu karena aku pengen sharing sama Kak Jijah nih. Jadi sama Jijah, aku pengen sharing kira-kira kalau dari seginya Jijah nih, selama masa pandemi ini, apakah orang yang terpapar mental health itu makin tinggi seperti kayak ada yang tiba-tiba baru muncul atau yang sudah lama makin kambuh atau gimana? Menurut Jijah itu gimana? Kalau secara angka sih, kalau aku sendiri sih aku nggak tahu ya kalau angkanya. Cuman kalau dari ceritanya teman-teman yang kerja di rumah sakit itu saya bukan psikolog kan. Kalau teman aku sih yang psikiater sih bilang memang banyak banget sekarang tuh meningkat gitu. Kayak misalnya apa ya, mereka ngerasain sakit tenggorokan gitu. Pas dicek nggak kenapa-napa gitu. Ternyata Kira-kira itu tuh masuk apa Jijah? Maksudnya kalau orang yang merasa padahal nggak ada kenapa-kenapa nih gitu, tapi itu kayak merasa sugesti sendiri terus tiba-tiba sakit tenggorokan padahal enggak, itu termasuk gangguan mental ya berarti? ya itu termasuk namanya itu psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit atau perasaan padahal itu tuh semuanya terjadi karena pemikiran kita sendiri gitu. Dan kalau misalkan dicek di dokter, nanti kan ada yang bilang kalau dicek di dokter nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, itu kayaknya kesurupan atau gangguan. Nah, kita tunggu dulu gitu, kita cek dulu ke psikolog atau psikiater apakah itu ada gangguan kecemasan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di COVID ini tuh, kalau menurut aku sih wajar banget ya kita cemas, ada anxiety atau ada psikosomatis yang kayak tadi. Kalau psikosomatis sih nggak wajar sih, cuman kalau ada rasa cemas menurut aku itu tuh sama kayak self defense mechanism kita gitu. Jadi kalau misalnya kecemasan sendiri tuh menurut aku sih wajar banget ya. Kalau misalkan banyak atau enggak sih ya aku nggak tahu, cuman memang maksudnya tuh angkanya berarti selama pandemi ini makin naik dong ya? Makin naik karena memang banyak banget yang aku sendiri aja tuh ngerasain banget Kak kemarin sempat berobat juga kan Kak. Iya. Kemarin ada sempat ke Penang gitu. Nah pas ke Penang itu tuh sekitar bulan Maret, di Penang itu tuh udah bener-bener safety gitu. Bener-bener pas kita masuk bandara udah dicek macam-macam segala macam. Pas aku balik ke Indonesia langsung kayak nggak ada apa-apa, cuma ada hand sanitizer doang kayak gitu. Bener. Cuman ada merasa kayak orang-orang tuh udah pada panik kan Kak, kayak ih Ziza dari sana kayak jangan-jangan nih Ziza terpapar corona. Iya. Gitu. Sekarang itu juga sih salah satunya kayak corona itu sebagai sesuatu penyakit yang apa ya, kayak memalukan. Jadi orang-orang tuh kayak takut terus ngejudge gitu loh, judging itu yang jadi bikin kita tuh kayak sebenarnya pun kalau kena corona tuh kan sebenarnya kayak kamu masih punya peluang sembuh gitu. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus gimana? Nah kalau misalnya itu memang permasalahan kita banget sih di Indonesia, apalagi ada terjadi diskriminatif semua orang-orang. Terus kalau kemarin aku ngerasanya emang bener-bener berasa Kak, tenggorokan itu kayak sakit Gitu. kayak ih aku kena corona kayak ini gitu kan. Dan itu terjadi selama 14 hari atau memang masa inkubasi kan 14 hari kan. Jadi selama 14 hari itu aku ngerasa kayak demam, ada lada-lada gitu. Nah aku kena corona, kayak kecemasan apakah abangku kena nih, apakah nenek aku kena, aku udah ketakutan kalau nenek aku kena, aku pasti disalahin kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tuh ketakutan itu hilang gitu. Oke, jadi tadi kalau untuk masalah angka peningkatannya, kalau menurut Ajija itu selama masa corona memang sedikit lebih signifikan sih peningkatannya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke teks pembahasan. Nah, kira-kira selama gangguan yang paling banyak terjadi tadi selama masa pandemi itu selain psikosomatis, itu apa lagi nih kira-kira? Sebenarnya tuh banyak kita sebagai manusia itu tuh punya respon berbeda-beda gitu terhadap si COVID ini gitu. Emang stresor kita sama nih COVID. Ini aku mau jelasin ada beberapa takut yang kita hadapin. Aku takut menjadi sakit. Jadi dari takut itu tuh
hasilnya adalah pencetusnya ya. kecemasan. Kayak gitu. Berarti aku tanya pencetusnya orang bisa kena gangguan mental itu dari apa? Ada ketakutan ya berarti pertama? Iya, kira-kira ketakutannya apa aja sih selama corona dan dampaknya apa terhadap mental health gitu. Okay. Nah jadi kan banyak banget tuh orang tuh kayak ngerasa kayak takut ya, aku nggak tahu juga takut apa. Nah kira-kira Cici bisa jelasin nggak sih ketakutan apa aja yang bisa memicu hingga terjadi si gangguan mental itu? Kalau selama COVID-19 ini memang kita ada beberapa ketakutan ya, stage. Dan menurut aku tuh jadinya malah stages gitu. Kayak tadi aku ceritain, pertama aku takut kalau aku terjangkit gitu. Yang pertama pada saat kita dari luar negeri atau kita keluar rumah aja, ya nggak sih? Benar-benar aku corona parno banget soalnya. Explaining juga gitu perasaan kakak. Iya. Jadi kalau aku kan memang, tapi kalau aku masih bisa ngontrol karena mungkin aku memang sekarang lebih konsumsi obat apa ya, apa sih namanya bahasanya, aku juga memang punya salah satu gangguan mental ya. Nah aku karena dikasih obat itu mungkin kecemasanku tuh lebih turun, karena padahal aku tuh orangnya aslinya kecemasan banget, overthinking banget, kayak pemikiran banget. Nah di saat yang aku udah dikasih obat aja aku tuh kerasa kayak masih cemas gitu loh. Maksud aku mikir kalau misalnya aku nggak dibantu sama obat, apakah kira-kira kecemasan aku bisa lebih naik. Aku tuh takut kayak megang sesuatu yang kata orang kan, kalau kena besi itu hati-hati, pegang uang hati-hati. Sedangkan aku tuh kan perlu banget kayak transaksi-transaksi seperti itu tuh aku tuh kayak perlu banget. Cuman memang sih kayak lambat laun kita tuh kayak harus ngelawan sih gitu. Dan aku ya mungkin aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang memang pure murni ketakutan tuh gimana tuh aku juga nggak tahu gitu. Contohnya juga suami aku tuh kayak dia paling parno banget, pokoknya kayak entah pengennya cuma di rumah aja, nggak mau kemana-mana saking takutnya, takut terpapar lah ya bahasanya. Apalagi berita-berita di Instagram, berita-berita di mana-mana itu kayaknya ngeri banget tentang negatif corona, tentang maksudnya tuh tentang beritanya itu bukan yang positif tapi tentang yang negatif-negatifnya gitu loh. Nah itu jadi kayak memicu ketakutan orang itu makin menjadi-jadi. Ya itu benar banget sih, karena memang sebenarnya corona ini tuh yang menakutkan itu adalah angka penyebaran yang cepat. Sama yang kedua itu angka kematiannya juga cukup banyak gitu di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri kan data yang terakhir kayak kemarin aku baca itu memang 10%. Dan itu tuh kalau seluruh dunia kita gabungin itu cuma ada 5% doang yang meninggal. Nah di Indonesia itu 10%. Waduh. Dan tapi ini sekarang udah mulai menurun menjadi sekitar 8%. Nah aku belum update lagi sih sebenarnya berapa. Yang jelas meskipun itu masih 8% tapi masih lebih tinggi 5%. Maksudnya lebih tinggi daripada sedunia gitu. Dan angka kematiannya cukup besar gitu bagi di Indonesia. Memang sih karena kan aku juga baca-baca sekilas berita orang itu dia bilang kalau Indonesia kena itu kayaknya bakalan parah banget sih, karena memang dari segi pertahanan kita, cara menjaga kita semuanya tuh kayaknya memang benar-benar ketinggalan dan lemah banget sih kalau aku bilang. Kalau sedangkan negara lain tuh yang udah kayak aku pada saat udah kena tuh kayak langsung punya sistem yang otomatis gitu, planning A, B, C, kalau memang misalnya gagal B, kalau gagal C gitu loh untuk penanganannya itu. Jadi kayak memang bisa menekan banget gitu ya. Kalau di Indonesia tuh aku pikir kayak serem gitu loh. Makanya aku mikirnya nih kasihan banget ya pada teman-teman yang punya gangguan mental itu tadi. Kayaknya kira-kira mereka ini bagaimana bisa menanganinya, karena jujur aja kayak aku ini kan orangnya punya kecemasan yang berlebihan juga. Jadi kalau udah kambuh itu tuh kayak bener-bener parah banget gitu loh. Nah kalau dulu sebelum corona aku tuh suka pengalihannya tuh kayak jalan-jalan, traveling ya kan, terus cari suka keluar-keluar apa sih namanya, jalan sama teman, hangout gitu. Yang tiba-tiba sekarang bener-bener di cut semua tuh kayak aku harus ngapain gitu ya. Pengalihannya harus ngapain dan benar-benar harus cari pengalihan, karena kalau orang yang sudah punya gangguan mental itu kayaknya dia tuh nggak bisa nge-skip rutinitas dia yang bisa membantu dia untuk pulih gitu ya. Begitu bukan sih Dija? Kalau emang sih sebuah transisi hidup kita tuh mau apapun itu tuh selalu menimbulkan rasa stres gitu. Dan yang paling penting itu adalah gimana kita ada namanya coping skill gitu. Coping skill ini maksudnya kita itu bisa bertahan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita gitu. Nah kalau aku pribadi nih Kak, aku melatih fokus gitu. Melatih fokus namanya mindfulness. Ya memang kita itu memang menurut ada beberapa penelitian juga dari salah satu dari Harvard, cuma aku lupa nama penelitiannya siapa, itu bilang kalau misalnya kita itu tuh manusia itu seringkali bisa jadi time traveler gitu. Di waktu diam doang kita bisa time traveler, karena waktu diam raga kita di sini tapi pikiran kita ke depan gitu. Kecemasan itu adalah salah satu defense mechanism kita untuk
kita tuh fight atau flight gitu. Kayak misalnya ada harimau kan, kita takut kan sama harimau. Astagfirullahaladzim, kayak aku mau makan kamu kayak gitu kan. Tapi kalau ada rasa cemas gitu, ada rasa cemas, kemudian rasa cemas itu yang akhirnya membuat kita berpikir, ini aku kalau aku lawan nggak mungkin aku mati. Jadi intinya kita itu kayak memang sudah dikasih sama Allah ini salah satu perasaan cemas yang artinya sebenarnya nikmat ya, sebuah nikmat ya guys, sebenarnya sebuah nikmat, sebuah anugerah. Karena kalau kita nggak cemas guys, juga bahaya juga gitu loh. Sebuah cerita atau sebuah apa yang memang mengarah ke situ. Karena jujur aja ya, kalau di tahun 2020 ini kayaknya akan banyak orang itu bukan hanya sakit karena corona, tapi kayaknya sakit karena mental gitu loh. Maksud aku sakit mental yang bukan karena fisik, tapi karena mentalnya nggak sehat, akhirnya jadi kena sakit fisik gitu loh. Jadi psiko tadi ya? Iya, karena psikosomatis itu, karena ketakutan, akhirnya dia jadi beneran sakit gitu ya kan. Tadinya kalau tadi maksud aku bermuhasabah dan muraqabah tadi itu adalah yang tadi kakak bilang bener banget. Kalau misalkan lagi sedih, ingatnya sama aku, sama Allah gitu kan. Itu rasanya nih, cuma dengan dadakan ya. Kayaknya itu surat A'raf deh. Kayaknya ya itu surat A'raf, cuma aku lupa itu verse berapa gitu. Muraqabah itu atau tadi ya mindfulness, kalau yang kita tahu mindfulness itu kan dari orang Buddha gitu kan. Tapi kalau kita menghilangkan istilah-istilah agama lain, sebenarnya mindfulness ini tuh berlaku untuk semua agama gitu. Aku pikir ya Rasulullah juga pernah dibawa berdiam diri. Aku nggak tahu banget ya maksudnya beliau ngapain. Tapi aku yakin beliau mengheningkan pikirannya dan sebagainya dengan berkoneksi langsung dengan Allah gitu. Ya Allah, Cimiu ya, correct me if I'm wrong ya, aku juga ilmu agamanya kurang. Yang jelas si muraqabah itu artinya adalah merasa Allah itu tuh selalu melihat kita gitu. Jadi mindfulness di sini kalau orang-orang yang mindfulness biasa tanpa ada bahas-bahas agama, dia itu tuh cuman posisi atau perasaan sadar terhadap sesuatu di saat itu juga. Misalnya nih, aku lagi ngomong sama kakak, ya udah aku fokus ngomong sama kakak, terus mindfulnessnya sama kakak atau fokusnya sama kakak, terus juga aku disuruh untuk merasakan aku lagi duduk nih di atas sini, gitu. Aku lagi duduk di atas sini, aku rasain betul-betul aku lagi duduk di atas apa nih, rasanya gimana, empuk apa enggak, gitu. Terus dengerin ada suara, oh ada suara air, oh ada suara ini, cuman sadar aja beberapa menit untuk kondisi yang sekarang gitu. Dan itu tuh kalau dari teori mindfulness itu cukup bisa mereliefkan kita dari stres-stres dan juga mindfulness itu akan membantu kita lebih fokus, kemudian lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya mindfulness versi barat kan seperti itu. Mindfulness versi Islam itu tuh bener-bener kita disuruh mindfulnessnya tuh setiap saat loh. Jadi kayak kita sholat, zikir, benar gitu. Mindfulnessnya bukan lagi dengan yang tadi ya. Mindfulness sendiri itu artinya kita itu disuruh untuk fokus dan sadar terhadap apa yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, hal-hal seperti mindfulness ini tuh penting banget kita sadarin ketika lagi COVID. Misalnya kita COVID kan bikin stres segala macam, bikin marah gitu, mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, ketika marah kita harus mindful. Mindful maksudnya kita harus sadar kalau kita lagi marah. Berarti kalau lagi marah ya udah, aku sadar aku lagi marah, berarti apa yang aku katakan ini tuh adalah sebuah emosi aja kayak gitu. Dan itu sangat membantu kita untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian mindfulness itu caranya gimana sih? Nah, caranya itu ada dari dalam diri tadi seperti tadi, kemudian ada di luar diri. Nah, di luar diri tadi itu seperti kita sedang duduk di mana, kita bernafasnya, kita mencium bau apa, kemudian kita di atas kita sedang ada apa, itu benar-benar kita rasakan dan disarankan itu 10 menit per hari. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk melatih fokus dan juga nanti ujung-ujungnya kita bisa jadi orang lebih disiplin gitu. Jadi kita kayak biasanya kita kayak ini dari segi psikologisnya ya. Iya, kayak misalnya pengen kita tuh suka multitasking kan manusia. Iya. Misalkan lagi ngerjain apa mikirnya kemana kayak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Nah, menurut si peneliti dari Harvard ini bilang kalau misalnya orang itu tuh yang kita lagi ngapain tapi mikirnya kemana-mana, mau dia tuh pikirannya positif, negatif, atau pikiran lagi happy atau lagi sedih, itu selalu bikin hatinya tuh nggak tenang. Jadi emang secara psikologis ya,
perbuatan multitasking, perbuatan mikir yang kemana-mana dan kecemasan itu tuh semuanya membawa hal-hal yang buruk. Nah makanya Islam datang tuh, aku tuh akhirnya gitu tuh kayak ternyata Allah itu tuh ngasih kita kenapa zikir. Benar. Jadi kayak aku pikir teori-teori dari Barat itu tuh cocok banget nih sama pemikiran-pemikiran Islam gitu. Ternyata selama ini tuh Allah dan Rasulullah itu udah ngajarin kita untuk bertindak mindful gitu. Dengan cara apa? Ya kalau kamu lagi upset gitu ya ingatnya sama aku gitu. Kamu sholat 5 waktu itu mindful. Kenapa? Makanya nih ya ketika kita sholat, setahu aku nih, bahkan orang ngaji di samping kita aja disuruh diam. Kenapa? Karena kondisi mindful pun itu kita disuruh ke tempat yang hening. Iya, memang sih aku kemarin juga waktu ngerasainnya, waktu aku sempet down gitu ya. Jadi tuh aku rasanya memang lari itu ya mau kemana lagi kalau bukan ke Allah, dan kayaknya aku ngerasain benar-benar titik-titik mindfulness-nya tuh yang di situ tuh. Jadi kayak memang benar-benar bisa ngerasain gitu. Tapi akhirnya tuh bisa healingnya tuh kayak gitu loh ternyata. Setelah kayak aku baca-baca penelitian lain kesini udah pernah datang psikolog juga, udah pernah datang kemana-mana juga. Oke lah misalnya aku ke psikiater dikasih obat, tapi kan aku pikir ini tuh obat, kalau nggak ada obat aku bagaimana gitu kan. Cuman tetap kayak aku maintenance-nya tuh tetap harus ke diri sendiri gitu loh. Makanya selama masa pandemi itu aku tuh kan sempat takut nih kira-kira gangguan kecemasanku datang nggak ya gitu kan. Aku kan juga pernah didiagnosa, nggak tahu sekarang udah masih atau enggak, aku kan sempat MDD tuh aku pernah sempat kena depresi. Jadi itu tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Jadi tuh aku ngerasanya kayak memang ternyata aku baca-baca itu tuh bisa kambuh ya. Ya kan bisa kambuh gitu loh. Nah, cuman sih untungnya alhamdulillahnya kalau untuk MDD-nya tuh kayaknya udah jarang banget, udah nggak insya Allah jangan sampai kambuh lah pokoknya. Cuman sisanya tuh lebih ke kecemasannya sih, anxiety-nya itu. Jadi kayak kecemasannya tuh kadang-kadang kalau kamu tuh yang bener-bener sampai udah ke fisik gitu loh. Jadi kayak sampai mual, muntah, terus sampai kayak sakit-sakit badan atau apa karena kepikiran terus gitu loh. Nah kayak pas sama masa pandemi ini, tapi alhamdulillah loh, aku selama masa pandemi ini tuh kayak ngerasanya malah bisa recovery banget gitu loh. Maksudnya bener-bener hidupku tuh jadi lebih normal gitu loh. Karena kan kalau kehidupanku yang sebelumnya tuh kayak aku dengan pekerjaanku sebagai seorang tukang dekor gitu yang sering gadang, sering mikir deadline, sering mikir macam-macam apa, itu yang kecemasanku tuh selalu kayak triggernya tuh pengen kambuh terus gitu loh. Jadi aku kayak ngerasanya sekarang ini tuh salah satu berkahnya sih. Jadi di balik kesulitannya corona tuh ada kemudahannya gitu loh. Jadi kemudahannya itu aku jadi bisa lebih nyusun kehidupanku lebih baik gitu dengan hal-hal positif. Salah satunya kayak sekarang bikin video. Udah nggak pernah aku bisa sempat bikin video kalau lagi kerja gitu kan. Terus memang aku kayak mengakali jangan sampai nih si gangguan mental aku tuh datang lagi gitu loh. Nah makanya kalau kayak aku tuh biasanya gimana sih gitu loh. Akhirnya aku juga coba kayak masak gitu kan, terus juga aku kayak bikin sesuatu yang memang bisa bikin aku sibuk gitu loh. Jadi jatuhnya pengalihan gitu ya. Terus juga yang kalau punya waktu lebih banyak untuk lebih ke mikir kayak nonton kajian online gitu kan. Terus untuk yang sunnah-sunnahnya coba-coba dikerjain. Jadi tuh kayak memang ini tuh kayak ngepas banget sih, kayak bonding banget sama Tuhan juga gitu loh. Jadi bonding ke Tuhan juga alhamdulillah bisa lebih rapi gitu. Terus juga yang kehidupan sendiri juga bisa lebih tersusun terus. Ya luar biasa banget sih emang. Aku juga ngerasain hal sama gitu. Kalau Cica gimana gitu, karena kan kalau dari Cica sendiri sebagai yang banyak aktivitasnya sebelum corona sama setelah corona tuh dampaknya apa sih gitu? Bukan sebelum corona, sebelum sakit pinggang. Sebelum sakit pinggang. Iya. Ya lumayan sih, kan memang sempet banget juga merasa terpuruk, merasa stres sampai depresi, paham? Kayak biasanya itu bisa memberikan apa untuk orang kayak gitu kan, tapi pada saat harus di kamar aja, harus di rumah aja, itu tuh aku
aku bisa apa gitu. Sementara kalau aku kemarin posisinya emang bed rest kan, itu lebih kayak oh my god, aku gimana nih gitu. Terus karir aku gimana, apa ya, aku masih muda gitu kan. Kalau kan udah jelas karirnya jadi apa gitu kan. Aku kan masih baru juga mulai gitu loh, udah dikasih Allah cobaan gitu. Tapi memang apa ya, kunci kita itu bisa bertahan itu tuh kita tuh selalu mengambil hikmah gitu sih, kayak selalu harus percaya Allah itu udah ngasih selalu ke sebelah sini ya. Kita tuh kuncinya adalah selalu harus percaya Allah itu udah setiap kali Allah itu memberikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu. Aku selalu yakin, kayak kemarin habis dari Penang itu harusnya aku balik lagi ke Penang karena harus suntik dan sebagainya gitu. Pada saat mau suntik ke sana, tiba-tiba Bang Holid telepon adikku yang di Mesir. Bang Holid kan, guys, Bang Holid di Kuwait. Bang Holid itu FI kakaknya kakak aku dia bukan abang-abangan ya. Nah, abang aku di Kuwait, terus adik aku di Mesir. Dua-duanya bilang kapan ke mamaku, "Ma, kami udah di lockdown gitu. Mama jangan keluar negeri atau gimana-gimana. Pokoknya di Indonesia aja, nanti nggak bisa balik gitu." Waktu itu kondisi pinggang aku kan udah assalamualaikum banget gitu, kayak astaganya aku nggak bisa bertahan dan kondisi ini gitu. Cuman selalu ikhtiar kayak apa ya, berdoa terus minta kemudahan, ini gimana kalau nggak bisa balik. Ternyata ketemu sama terapis terbaik di Indonesia di Samarinda gitu. Oh, jadi aku ada terapis baru dan saran dari Pak Satria juga, karena kemarin udah nggak bisa ditangani sama beliau, akhirnya aku ke terapis internis terbaik dan cuma ada satu. Jadi kayak benar-benar selalu mengambil hikmah gitu pada saat pandemi ini. Apalagi kalau misalkan di pandemi ini kan banyak banget kan, kayak ada ketakutan tuh, nggak cuman aku takut terjangkit, aku takut ngejangkitin orang. Yang ketiga takut lagi sama finansial. Apalagi nanti teman-teman kita mungkin ada yang dia itu tuh takut di PHK atau bahkan sudah ada yang di PHK. Terus yang terakhir sudah PHK udah kelar semua segala macam, napi keluar. Jadi ketakutannya di kita tambah lagi gitu, takut dimalingin gitu nggak sih? Kamu ngerasain itu nggak sih? Ngomong soal mental health itu, kira-kira dia bisa kasih tau nggak sih ciri-ciri orang yang kena gangguan mental kecemasan itu tadi, anxiety sama udah ke tahap depresi gitu. Kira-kira, jadi maksud aku kayak buat awareness aja sih orang-orang, kira-kira aku nih udah masuk gak ya ke tahap ini gitu. Maksudnya soalnya kayak aku dulu ngerasanya itu waktu kayaknya nggak mungkin gitu loh aku tuh bisa terjangkit gangguan mental gitu, kayak ngerasa aku nih sehat aja kok, aku nih begini kok. Ternyata setelah lama-lama kok aku lihat ciri-cirinya, ternyata kayaknya aku perlu deh pergi ke psikolog gitu. Sampai akhirnya kita putusin, oh iya aku perlu bantuan. Kalau ciri-cirinya yang pertama, kalau misalkan kecemasannya masih bisa kita atasin, misalnya tadi tuh ya fight atau flight tadi masih kita bisa atasin, itu berarti kecemasannya masih wajar gitu. Atau kecemasannya yang masih sebatas untuk waspada, itu masih wajar. Tapi kalau sudah bisa mengganggu aktivitas, kayak nggak bisa bekerja lagi, bahkan dia cuman nggak tahu apa ya bisa apa, nah itu harus ke psikolog atau psikiater. Soalnya gini bedanya psikolog, sekaligus kasih tau deh bedanya apa sih psikolog sama psikiater itu? Bedanya banyak banget. Pertama dari latar belakang pendidikan dulu ya. Kalau psikiater itu dia sekolahnya pertama di kedokteran dulu. Habis dari kedokteran baru dia ngambil khususannya itu di psikiater. Nah kalau psikolog itu dari lulus SMA itu langsung masuk ke psikolog. Jadi ibaratnya kalau psikiater itu tuh penyelesaian masalahnya itu dengan farmakoterapi atau dengan obat-obatan. Kalau psikolog itu dengan beberapa terapi-terapi. Ibaratnya tuh kalau aku nih ke dokter tulang, dokter tulang disuntik. Nah tapi kalau aku ke fisioterapi, aku dibenerin, disinar segala macam, dibenerin, dicari tahu akar permasalahannya apa. Nah di situ dibantu, meskipun memang waktunya nggak sebentar gitu lah. Sama juga kayak di psikolog juga, kayak waktunya nggak sebentar. Jadi kayak misalnya nih kecemasan yang kayak tadi ya, kayak aku takut terpapar dan sebagainya, ya berarti lihat dulu kecemasannya karena apa nih. Atau aku nih misalnya, aku takut kemalingan, kayak selalu kenapa aku tuh kecemasannya segininya gitu. Ternyata mama aku tuh selalu setiap hari, "Nak, tutup nak, nanti ada maling nak," di berita tuh lah, kayak gitu kan sama mama. Atau jadi kayak triggernya gitu ya, triggernya itu tuh apa? Oh ternyata pemaparan berita gitu, atau pemaparan dari orang tua ya, semua berita jangan tapi ditonton. Berarti kita memang harus membatasi nonton berita supaya kita nggak
sampai cemas. Nah itu sih yang membedakan kalau psikiater langsung obat, kalau psikolog kita mencari akarnya gitu. Tapi kan kalau menurut aku, karena kan aku juga udah pernah tuh ke dua-duanya memang bener sih. Maksud aku kalau psikolog itu tuh memang kita tuh cuman kayak kita tuh memang gak ada tindakan obat-obatnya, karena kan di situ dia tuh kayak mencoba untuk mengatasi masalahnya dari intinya, manual bahasanya gitu. Nah tapi memang sih kalau menurut aku nanti sudah ada tahapan-tahapannya di mana kalau memang misalnya psikolog sudah tidak bisa menangani memang harus ke psikiater gitu loh. Karena kayak aku yang ngalamin itu pada akhirnya pun ujung-ujungnya aku disarankan ke psikiater, ya baru teratasi gitu loh. Karena memang dikasih tahu kan, memang kalau psikolog kan kasih tahu kayak nanti ada terapinya ini itu kayak udah aku lakuin tuh, tapi kayak masih kayak nggak terlalu berdampak signifikan gitu loh. Soalnya mahal gitu. Gitu juga sih guys, kalau sekali konstul lumayan banget. Tolong itu kerjaan saya. Ini aku manggil free guys. Dibayarin taksi guys. Dibayarin taksi. Oke, jadi itu tadi udah sampai situ aja ciri-cirinya. Ya, yang jelas kalau misalnya kalau depresi, pokoknya apapun itu kak, depresi itu tuh udah tingkatan yang berat ya. Depresi itu kan ada depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Yang jelas tuh tahapannya itu pertama ada stresor, ada covid nih sama-sama. Kedua tahapannya adalah kecemasan. Nah kecemasan kita ukur dulu, di grading dulu nih kecemasan. Nah atau dia masuk stres atau dia masuk depresi, nanti tuh di grading macam-macam. Yang jelas kalau efeknya itu membuat dia tidak produktif, itu memang harus dikonsulkan ke pihak yang profesional gitu. Tapi kalau masih bisa ditangani sendiri, masih bisa strategi copingnya tuh bisa. Nah orang-orang tuh ada lagi kan kayak kenapa sih ada orang yang bisa melalui dan ada juga enggak gitu kan. Kayak kita sama-sama terpapar covid, terus keuangan kita semuanya sama-sama lagi memasang survival mode gitu kan. Jadi kayak semuanya bisa, tapi ada yang bisa melalui itu, ada yang enggak gitu. Nah itu tuh terpengaruh dari psikodinamikanya atau masa lalu dia dan juga pola asuh orang tuanya dia gitu. Jadi memang kompleks sih untuk mengetahui gitu. Kayak stresor itu, jadi stres itu kan ada yang positif ada yang negatif. Pertama kalau stres yang positif itu membuat kita aku harus waspada tadi kan. Aku harus kayak gini nih. Nah kalau kita positif kita akan melakukan hal yang produktif. Kalau yang stres langsung down, dia langsung flight aja. Yang satunya fight, yang satunya flight. Wah aku kayak nggak bisa, aku down, negatif. Nah dari respon negatif ini muncullah dia mentransfer ke amigdala kita atau ke limbik kita. Nah jadi tuh aku tuh juga ngaruh juga sih Ziza kalau ke saraf-saraf itu. Jadi aku pernah nanya sama dokter psikiater aku, emang bener ya ada obat yang bisa bikin orang gak sedih gitu? Maksudnya ada obat yang bisa bikin orang senang, ada obat yang bisa bikin tenang gitu. Ya berkaitan sama saraf itu tadi gitu loh. Gimana coba lanjutin? Kalau itu sih sistem di dalam otak kita ya. Itu namanya amigdala, itu adalah tempat pengaturan emosi gitu. Nah dari si pengaturan emosi itu dia langsung keluar ke syaraf simpatiknya dia. Nah syaraf simpatik itu aku bukan dokter juga ya, jadi setahu aku rasanya itu ada di tulang belakang kita, dan itu tuh yang mengatur respon kita terhadap kita harus bertindak seperti apa kayak gitu. Nah jadi adanya agresivitas dan sebagainya itu ya berawal dari situ. Nah hal-hal seperti ini tuh ya berbeda-beda setiap orang gitu responnya. Nah itu tadi tergantung dari orang tuanya dia ngajarinnya gimana waktu menghadapi masalah. Kedua, lingkungannya dia gimana dalam menghadapi masalah gitu. Tadi pertemanan siapa? Kembali lagi sih ke lingkungan terdekat kita itu siapa. Apakah buku bagus yang kita baca, apakah buku buruk yang kita baca, kita nonton apa. Kalau aku sih mikirnya gangguan mentalnya apa ya? Orang-orang tuh banyak yang mikir kayak gangguan mental itu gila gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya gila tuh udah tahap yang paling parah banget ya bahasanya gitu. Maksud aku gangguan mental itu dulunya aku pikir pun kayaknya nggak mungkin gitu loh ada pada diri kita gitu. Aku sampai bisa ngerasain rasanya mau bunuh diri itu kayak begini toh ternyata orang yang mau bunuh diri itu gitu kan. Ternyata seperti ini perasaannya, perasaan sedihnya, perasaan apa. Padahal sebenarnya satu yang aku rasakan, aku tuh hanya butuh didengar. Ya nggak sih? Kalau aku ngerasanya kayak aku tuh butuh didengar, aku tuh butuh orang yang ketika aku cerita dia hanya mendengarkan aku dan
mudah gitu loh. Gak usah judge. Gak usah judge, gak usah apa, karena judging itu yang bikin kita makin down, makin parah, makin kayak oh ternyata emang bener ya aku tuh orangnya nggak berguna gitu. Oh ternyata aku nih memang salah. Padahal kan sebenarnya kan it's okay not to be okay gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa kok kamu tuh kalau salah gitu loh. Toh ibaratnya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, maha pengasih gitu. Dan kalau kamu pun bertaubat dan kamu tidak mengulangi ibaratnya kesalahan yang kamu lakukan, Allah akan terima tobat itu gitu loh kan. Maksudnya kan itu sesuatu solusi banget gitu kan. Cuman pada saat kita terjadi kalut apa, orang kan mungkin anggapnya kita langsung negatif gitu ya. Jadi pada saat kita butuh teman untuk cerita, tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Nah itu yang kadang-kadang orang terdekat kita sih yang susah untuk menjadi pendengar terbaik kita gitu kadang-kadang, karena kan mungkin dia melihatnya dari sisi negatifnya aja. Ya kayak sekarang ini misalnya teman-teman yang lagi pusing karena corona, karena banyak terjadi kayak PHK atau terjadi work from home di rumah, gajinya sebagian potong, terus juga ekonomi memburuk, penjualan sepi, apalagi kayak aku kan pekerjaan banyak yang dipospon dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya bisa menjadi sebuah stresor kan gitu loh. Jadi kayak aku nih pengen cerita aja gitu ke orang. Nah mungkin kalau misalnya pada saat aku cerita ke orang gitu, orang yang cuma mendengar sih ya itu berarti bagus gitu loh. Maksud aku tuh kayak oh iya aku tuh hanya butuh didengarin aja. Tapi kalau misalnya orang itu tuh kita cerita dan kita tuh sebenarnya nggak butuh saran dia, tuh itu kadang-kadang kasih saran gitu loh. Tapi sarannya tuh menggurui, bahasanya tuh kayak toxic positivity bukan sih, jadi kayak sebenarnya dia ini positif tapi sebenarnya dia tuh toxic gitu loh. Ya itu tuh yang lagi happening gitu loh, terjadi yang aku lihat gitu kan. Jadi banyak orang tiba-tiba jadi guru dadakan, jadi ustadz dadakan gitu kan, tanpa nggak, maksud aku tuh kadang-kadang kayak tanpa tahu permasalahan kita tuh apa, tapi ngejudge langsung dia gitu. mengasih saran yang kali minta. Iya, gitu sih kalau menurut aku. Nah, jadi tadi kita udah bahas banyak banget mengenai mental health di tengah pandemi ini. Nah, kalau dari Ziza, kira-kira apa nih kiat-kiatnya untuk menghindari dan menghadapi pandemi ini agar mental health kita lebih terjaga? Terus juga saran-saran buat teman-teman followers aku yang ada di sini gitu, kira-kira apa? Pertama sih kita harus sama-sama kayak sadar bahwa pandemi ini tuh kita laluinya bersama-sama, semua situasinya sama dan kita berjuang bersama-sama. Terus kemudian yang kedua, fokus aja sama hal yang bisa kita kontrol gitu. Kalau misalkan kayak pandemi, kita terjangkit, kriminalitas dan sebagainya, itu hal yang nggak bisa dikontrol kan. Jadi kita fokus aja dengan hal-hal yang kita bisa kontrol dengan cara ya udah, kalau misalkan kita takut sama si virusnya, berarti kita harus jaga imun, makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Terus yang ketiga tadi takutnya ada secara finansial gitu, berarti ya kita memang harus betul-betul putar otak gitu, gimana caranya kita tetap di rumah aja tapi tetap bisa menghasilkan uang. Terus kemudian yang keempat tadi ketakutannya adalah takutan terhadap kriminalitas, ya berarti jaga diri dari rumah dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bulan Ramadan gitu, dan menurut aku memang kita harus bersabar karena di bulan Ramadan dan pandemi sekaligus ini kita dikasih cobaan bertubi-tubi ya. Terus kemudian kita harus tetap stay connect with friends juga, kayak harus tetap berzoom lah atau kayak kita chat kayak gitu ngobrol, tapi tetap physical distancing gitu. Terus 1 meter berarti semoga nggak droplets. Terus yang keempat itu kita harus terstruktur hidupnya, maksudnya kita kan ada kerjaan juga, kadang-kadang tuh kita susah ngebedain antara rumah dan juga kerja gitu. Terus yang kelima itu tadi, karena tadi ya banyak pandemi itu kita takut gara-gara banyaknya angkanya segala macam, kita limit batasi nonton berita gitu, jangan terlalu banyak. Ya kita cukup tahu, tapi jangan kayak di Samarinda udah terpapar segini sekarang juga harus panik banget. Iya, jangan sampai kita sampai ke arah sana. Yang terakhir adalah tetap keluar rumah, tetap berjemur, bertanam, sekarang kan lagi happening juga. Jadi ya lakuin hal-hal yang menyenangkan bagi kita, stay fokus, stay imun, stay fit.
Nah, itu tadi dia cerita sharing bareng Bunga Organis. Sampai ketemu di sesi caring berikutnya. Jangan lupa diapain? Di like, subscribe, dan di komen untuk channel aku Bunga Organis. Ya, nanti bakalan aku update banyak banget cerita-cerita menarik di caring selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.